Yang pertama, sebuah bola memiliki jari-jari 30 cm, maka volume bola tersebut adalah yang diketahui jari-jari 30 cm. Kemudian V-nya 3,14. Dan yang ditanya adalah volume bola. Jawab. Rumus volume bola adalah 4/3 kali V kali R kali R kali R, atau R pangkat 3. Berarti 4/3 kali V-nya 3,14 kan? Kita ubah ke per 100 saja biar gampang mengerjakan. Menjadi 314 per 100, karena ada dua angka di belakang koma ya. 143,14. Ada dua angka di belakang koma, maka dia per 100. Dikali R-nya, ya kita masukkan 30 kali 30 kali 30. Oke, sekarang kita sederhanakan. Itu ada 0 di bawah ya, per 100 kita coret saja sama yang di atas, pembilang dengan penyebut. Sama-sama dibagi 10. Coret satu kali, yang di penyebutnya coret, atasnya coret. Nah, sekarang ada 3. 3 sama-sama dibagi 3 bisa ya. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Tinggal 4 dikali 314 dikali 1 dikali 3 dikali 30 per 1 kali 1. Yang kedua. Yang kedua, ini yang disuruh cari adalah volume bangun ruangnya. Berarti diketahui 4 cm ini adalah tinggi ya. Tinggi dari alasnya, tinggi dari segitiga. Ini kan alasnya berbentuk segitiga siku-siku kan, ada tanda siku-siku di sini. Berarti tinggi segitiganya adalah 4 cm. Kemudian alas segitiganya adalah 3 cm. Kemudian apalagi tingginya, tinggi prismanya adalah 20 cm. Yang ditanya volume prisma. Kalau yang ditanya volume itu sama ya, hampir sama semua. Luas alas kali tinggi. Jadi jawab volume prisma. Rumusnya volume itu hampir sama semua. Luas alas kali tinggi. Sekarang alasnya kan bentuk segitiga kan? Nah, berarti rumus segitiga setengah kali alas segitiganya kali tinggi. Baru kali tinggi prisma. Jadi kalau susah menghafal, ingat aja rumus volume itu luas alas kali tinggi. Jika alas dengan tutupnya sama bangunnya. Nih contoh, ini kan tutupnya kan bentuknya segitiga kan? Kemudian alasnya bentuk segitiga, maka sama. Maka pakai rumus luas alas kali tinggi. Sama kayak tabung juga. Tutup sama alasnya sama, berarti rumusnya luas alas kali tinggi juga. Oke. Setengah kali alas segitiganya 3 kali 4. Kalau tertukar misalnya alasnya ini jadi tingginya jadi alas, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sama tinggi prismanya 20. Nah, 2 dengan 20 bisa ya sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 20 dibagi 2, 10. Tinggal 1 dikali 3 dikali 4 dikali 10 per 1. Nah, selanjutnya volume bangun ruang di bawah. Nah, itu dia 5 segi 4. Ini alas dengan tutupnya kan berbeda bentuk kan? Maka
Itu hampir sama luas alas kali tinggi juga. Cuman kalau ada titik puncak seperti itu kita tambahkan sepertiga. Diketahui, kita buat diketahui dulu. 24 ini adalah panjang ya. Panjang dari alasnya. Ini kan seperti bentuk persegi panjang kan? Jadi kita buat panjang persegi panjangnya adalah 24 cm. Kemudian lebar persegi panjangnya adalah 7 cm. Kemudian tinggi limasnya adalah 25 cm. Jadi yang 28 ini adalah sebagai pengecohnya, tidak digunakan. Kemudian yang ditanya adalah volume limas. Volume limas, karena ada titik puncaknya berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Ingat ya, gampang ingatnya ya, tinggal luas alas kali tingginya saja kalau nyari volume. Udah itu tinggal lihat kalau ada titik puncaknya berarti pakai sepertiga, hampir sama dengan kerucut. Tinggal buat sepertiga kali luas alasnya. Ini kan alasnya berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjang persegi panjang kali lebar persegi panjangnya kali tinggi limas. Sepertiga kali panjangnya 24 kali lebarnya 7 cm kali tingginya 25. Ada yang bisa sama-sama dibagi ya, sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1. 24 bagi 3, 8. Tinggal 1 kali 8 dikali 7 dikali 25 per penyebutnya 1. Nah, cari jawabannya. Sisi alas pada bangun ruang di bawah ini. Ya, udah tahu alas ya, alas itu yang di bawah. Apa namanya? Kalau sisi tegaknya itu, Ibu kasih contoh A. Misalnya ini ya, sisi tegaknya ini. Ini A, C, D. A, C, D. Jadi kalau alasnya apa namanya? Bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik. Ya, 5 titik sudut maksudnya adalah, sekarang kerucut misalnya. Kerucut kan seperti ini kan contohnya. Apakah dia memiliki 5 sisi? Coba kita lihat sisinya 1, 2, hanya 2, berarti bukan ya. Tabung misalnya seperti ini. Apakah dia memiliki 5 sisi? Tutup, alas, kemudian selimut. Berarti hanya memiliki 3 sisi saja. Berarti bukan. Bola memiliki 5 sisi? Tidak, dia hanya 1 sisi saja. Segi 4, apakah dia mempunyai 5 sisi? Coba, sisi depan, belakang, kemudian bawah 3 ya, depan belakang udah. Kemudian kanan, kiri. Ada 5. Tuh ya. Kemudian apakah dia memiliki 8 rusuk? Rusuk itu yang garis-garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, alas ya, 6, 7, 8. Pas. Ada 8. Kemudian 5 titik sudut. Ini ya. 1, 2, 3,
45. Iya. Berarti jawabannya adalah luas permukaan bangun di bawah ini adalah 15 cm. Itu adalah panjang ya, diketahui. Panjangnya 15 cm. Kemudian lebarnya adalah 5, tingginya adalah 4 cm. Yang ditanya luas permukaannya. Luas permukaan balok ya. Rumus luas permukaan balok adalah 2 kali, ingat aja, 2 kali pele tambah potong tambah lontong. 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Jadi 2 kali pele tambah potong tambah lontong. Biar gampang ingatnya. Di 2 kali panjangnya 15, lebarnya 5, tambah panjangnya 15, tingginya 4, kemudian tambah lebarnya 5 kali tingginya 4. Nah, kalian cari dulu perkaliannya. 15 kali 5 berapa? 15 kali 4 berapa? 5 kali 4 berapa? Sudah dapat, perkaliannya kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan baru terakhir dikali 2. Ya, dijumlahkan dulu baru kemudian dikali 2. Volume kerucut yang memiliki panjang jari-jari alas 20 cm dan tinggi kerucut 20 cm adalah, kita buat dulu, diketahui jari-jarinya 20 cm. Kemudian tinggi kerucutnya adalah 21 cm. Yang ditanya adalah volume kerucut. Jawab, volume kerucut dengan kerucut kan bentuknya di atasnya ada titik puncak. Artinya 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucutnya. Ingat aja luas alas kali tinggi. Kalau ada titik puncak 1/3 dibuat. Berarti 1/3 kali, alasnya kan bentuk lingkaran kan? Kerucut, maka V kali R kali R. Kali tinggi kerucut. Dengan 1/3 kali V-nya. Kalau misalnya jari-jarinya 20 ada 0 di belakangnya, maka sebaiknya kita menggunakan V yang 3,14. Berarti 314 per 100 dikali R-nya 20 kali 20 kali tinggi kerucutnya 21. Ada yang bisa sama-sama dibagi ya, 0. 0, 20 sama 0. 0, 0. Kemudian 3 bisa ya sama-sama dibagi 3 dengan 21. 3 bagi 3, 1, 21 bagi 3, 7. Tinggal 1 dikali 314 dikali 2 kali 2 kali 7 per 1 kali 1. Cari jawabannya. Oke, selanjutnya. Oke, diketahui sisi kubusnya 10 cm. Kemudian panjang balok, panjangnya adalah 15 cm. Kemudian tingginya
tinggi baloknya adalah 25 cm. Kemudian lebar baloknya adalah, nah ini kan dia baloknya lebarnya kan sama dengan kubus kan, sisi kubus, berarti dia 10 cm juga. Yang ditanya adalah volume gabungan. Kalau gabungan berarti kita cari dulu satu-satu. Jawab. Yang pertama, volume kubus. Volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Berarti sisinya 10 kali 10 kali 10. Hasilnya berapa? Kemudian volume baloknya. Volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 15, lebarnya 10, kemudian tingginya 25. Cari jawabannya. Ketika sudah dapat, tinggal cari volume gabungannya. Volume gabungan itu adalah hasil penjumlahan dari volume kubus dengan volume balok. Tinggal volume kubus tambah volume balok. Hasilnya apa? Berapa? Oke, selanjutnya. Tentukan volume bangun ruang di bawah ini. Nah, itu adalah gambar tabung ya. Yang diketahui pertama adalah 14 cm itu adalah diameter. Diameternya 14 cm. Berarti kalau diameternya 14, jari-jarinya 7 cm. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah tingginya. Tinggi tabungnya. Tinggi tabung 25 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume tabung. Jawab. Volume tabung, luas alas kali tinggi tabung. Kenapa nggak pakai sepertiga? Karena dia tidak ada titik puncaknya. Dia alas sama tutup sama, berarti tidak usah pakai sepertiga. Gampang kan menghafal volume? Tinggal luas alas kali tinggi saja. Luas alas, karena alasnya bentuk lingkaran, maka kita masukkan rumus V kali R kali R kali tinggi tabung. Jadi kalian semua tidak perlu pusing menghafal ya. Berarti V-nya, karena dia jari-jarinya 7, itu kan kelipatan dari 7 kan. Berarti V-nya pakai 22/7 kali R-nya 7 kali 7 kali tinggi tabungnya 25. Oke, 7 sama 7 bisa sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Tinggal 22 kali 1 kali 7 kali 25/1. Cari jawabannya. Oke, selanjutnya. Luas permukaan kubus yang memiliki panjang rusuk 14 cm adalah diketahui. Berarti rusuk atau sisi ya, 14 cm. Yang ditanya luas permukaan kubus. Berarti jawab luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi atau 6 kali rusuk kali rusuk, sama aja. 6 kali R-nya 14 kali 14. Cari deh berapa. Kenapa dia 6? Karena sisi dari kubus tersebut yang sama luas ya adalah 6.